warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Valentina, NIM 2019-14-35-90. Saya di sini dari kelas 3O. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujud dan sifat benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang benda padat. Contoh dari benda padat yaitu adalah ada batu bata, dan kayu. Kalian tahu semua kan apa contoh dari benda padat, yaitu batu, batu bata, dan kayu. Sifat benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pena dan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan volumenya tetap. Dan kita memasukkan pena ke dalam mangkok. Bentuk dan volumenya juga tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat berubah bentuk benda padat dengan cara misalnya memberi gaya menekannya, memotong, atau memukulnya. Benda padat tersebut kita dapat ubah dari kayu menjadi lemari, dari tanah liat menjadi vas bunga. Oke, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang benda cair. Contoh dari benda cair ada air, ada minyak goreng, dan juga ada madu. Sifat benda cair, bentuk sesuai dengan wadahnya. Hal ini dapat kita lihat kepada dua wadah ini. Ini ada gelas, ada mangkok. Gelas yang berisi air dan mangkok yang berisi air. Maka air akan terbentuk dengan sesuai wadahnya. Volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanyalah bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya dapat kita lihat sungai yang mengalir dari yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan kepada kedua botol ini. Yang satu saya tegakkan dan satu saya miringkan. Kedua botol ini selalu datar. Benda cair dapat melarutkan benda. Contohnya ketika membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama kelamaan gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut sehingga air telah menjadi manis. Sifat benda cair juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat benda cair juga menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat pada gambar ini. Ini gelas yang sudah dibolongi. Kamu masukkan ke air, dia akan menekan ke segala arah. Oke, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu benda gas. Contoh dari benda gas, siapa yang tahu? Yaitu adalah udara.
ada asap, dan ada uap air. Sifat dari benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Hal ini dapat kita lihat kepada kedua balon ini. Bentuk berbeda, maka bentuk dan volumenya udara akan berbeda. Dia akan mengikuti bentuk balon tersebut. Benda gas juga menepati ruangan. Hal ini dapat kita lihat ketika kamu meniup balon udara, akan menepati seluruh ruangan ke dalam balon. Begitu juga kita menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam balon. Seluruh ruangan tersebut akan merasa harum karena gas yang mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat terlihat ketika kita meniup balon. Pada balon yang ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.